Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Setiawati. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 3.2 coaching untuk supervisi akademik. Untuk kegiatan coaching, saya akan ditemani oleh teman-teman saya sejawat, yaitu Ibu Ainun yang menjadi objek pengamatan saya. Beliau adalah guru mapel yang mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan sekaligus juga sebagai admin di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ainun, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Mulai saya baik. Bagaimana dengan Bu Titi? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Baiklah Bu Ainun, untuk kegiatan di kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi kepada Bu Ainun sehingga nanti Bu Ainun akan menjadi lebih siap. Ya Bu, silakan. Baiklah Bu Ainun, untuk kegiatan observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ainun. Bolehkah Bu Ainun? Ya Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang mengenai tujuan pembelajaran nanti yang Bu Ainun akan diterapkan di kelas. Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas atau yang ingin saya capai kali ini pada proses pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat hewan dan menyebutkan berbagai bentuk hewan yang ada di sekitar kelas. Jadi nanti materinya itu bangun ruang ya Bu ya. Nah, untuk areal pengembangannya nanti yang ingin dikembangkan oleh siswa itu apa ya Bu? Nanti saya akan lebih menekankan keterampilan peserta didik karena nanti peserta didik akan mampu menemukan berbagai benda yang ada di lingkungan kelas ataupun sekolah yang menyerupai bangun ruang. Jadi nanti mereka akan langsung praktek ya Bu ya. Untuk materi pembelajarannya nanti yang akan Ibu gunakan apa? Untuk model pembelajaran yang saya terapkan nanti yaitu PBL atau Problem Based Learning. Baik, jadi model pembelajarannya nanti berbasis masalah ya Bu ya? Iya. Berarti nanti ada sintak-sintak dari PBL itu ya Bu? Iya. Sekarang untuk selanjutnya adalah tentang strategi pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya nanti apa yang akan Ibu Ainun pakai? Untuk strategi pembelajarannya nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana nanti saya akan lebih menekankan ke konteks atau prosesnya. Untuk diferensiasinya nanti proses dan konten ya Bu ya. Kalau boleh tahu untuk yang diferensiasi proses nanti itu bagaimana prosesnya? Untuk diferensiasi prosesnya nanti mereka akan saya bedakan berdasarkan kesiapan belajarnya mereka. Oh, jadi untuk diferensiasi prosesnya nanti Bu Ainun akan memetakan ya sesuai dengan kesiapan belajar. Betul sekali, mereka akan saya beri tugas secara berbeda. Nah, untuk sekarang kalau kontennya itu bagaimana Bu? Untuk nanti peserta didik akan diberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan belajarnya, yaitu dicari pada buku paket. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan Sama kelompoknya ya? Iya, bersama kelompoknya. Jadi mereka nanti itu akan belajar sesuai dengan kesiapan belajar mereka,
ada yang visual, kinestetik, dan misalnya ada visual, mereka nanti diberi video tentang video pembelajaran ditampilkan. Terus sedangkan kalau kinestetik mereka akan diberi buku ya, mencari di buku paket ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, sekarang tentang penilaian. Jenis penilaian yang akan Bu Ainun gunakan itu apa? Nah, untuk penilaiannya sendiri saya menggunakan tes tertulis serta penilaian sikap ataupun observasi. Oh, berarti yang dari hasil tugas presentasi tadi dan observasi tadi ya Bu Ainun. Nah, untuk selanjutnya yaitu sasaran kelas. Nanti untuk kelas berapa yang akan Bu Ainun gunakan untuk pelaksanaannya? Kapan? Harinya? Dan kelasnya itu kelas berapa? Untuk sasaran kelasnya sendiri, saya akan menggunakan kelas atas yaitu kelas 6. Untuk harinya, saya akan melakukannya pada hari Selasa setelah istirahat. Jadi untuk sasaran kelasnya itu nanti Bu Ainun akan mengajar di kelas 6 dan untuk harinya hari Selasa, sedangkan untuk jamnya jam kedua setelah istirahat. Mungkin hanya itu yang akan saya tanyakan kepada Bu Ainun untuk mengetahui arah kegiatannya, karena nanti saya akan memantau dan saya akan mengharapkan supaya kegiatan berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan rencana dan harapan, mulai dari tujuan pembelajaran, strategi, dan sebagainya. Selain itu, saya juga berharap semua bisa saya amati dan saya juga bisa mencatat sehingga pembelajaran bisa maksimal. Baik, terima kasih ya Bu Ainun. Demikian kegiatan praobservasi yang telah saya lakukan bersama dengan Bu Ainun. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya, yaitu pasca observasi yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini?
Masing-masing satu anak lakukan ini. Yang satu, 5 anak lakukan gambar ini di dalam ruang ini. Bisa lakukan kemana-mana. Aira, kamu ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tabung. Kita akan menjelaskannya. Undangan Erika, ayo jelaskannya lain menyimak. Jenis-jenis bangun ruang. 1. Tabung. Sifat-sifat bangun ruang. Tabung alas dan tutup berbentuk lingkaran. Bidang tegak berupa lengkungan yang disebut selimut
mempunyai 6 titik sudut. Jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Selanjutnya 5 saya akan menjelaskannya. Jenis-jenis bangun ruang 5. Sifat-sifat bangun ruang mempunyai alas berbentuk segi 4 atau persegi, mempunyai 5 buah bidang sisi, mempunyai 8 buah rusuk, mempunyai 5 titik sudut. Terima kasih. Ini adalah hasil diskusi kami. Terima kasih. Ini adalah hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dipahami berarti ada berapa bangun di ruang tadi? 5. Pertama apa? Tabung. 2. Bola. Terus? Kerucut. Terus? Prisma. Terus? Limas. Nah, itu jenis-jenis bangun ruang. Sudah kan yang ada di sekitar kalian sudah bisa dipahami ya? Sabun. Udah, mana enak sih Adil? Kan Adil. Tiga. Ada yang mau ditanyakan ya? Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita simpulkan terlebih dahulu. Kita tadi belajar tentang bangun ruang, yaitu tadi ada Tabung, bola, kerucut, prisma, limas. dan mengetahui tentang Jadi areal pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana areal pengembangan yang sudah dilakukan di kelas? Kemudian tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di kelas, Bu? Mungkin kalau tahapannya sendiri yaitu membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan heterogen. Begitu. Jadi, area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Oh, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi berhasil dilakukan apa belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan. Jadi dilakukan sudah berjalan dan masih ada kekurangan mungkin. Nah, menurut Ibu apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Bisa disebutkan, Bu, itu apa saja kekurangan atau hambatan-hambatan yang sering terjadi? Kendalanya mungkin masih yang saya hadapi yaitu tentunya masih dialami dengan guru-guru lain, seperti masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Di antaranya siswa tersebut kurang aktif dan mungkin hanya mengandalkan teman, seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Terus mengapa kok mereka itu bisa kurang aktif? Dan apa saja rencana Ibu ke depannya nanti? Mungkin dalam pembagian kelompok ya Bu, jumlah anggota yang terlalu banyak ke depan yang telah saya bagi.
mungkin kedepannya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak tersebut. Misalnya saya akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Ada yang kesiapan belajarnya menggunakan visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak tersebut merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan pada anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut untuk menyesuaikan dengan apa yang akan kegiatan di kelas, seperti kemauan anak yang seperti apa. Oh, jadi nanti ibu itu akan membagi mereka ke dalam kelompok kecil, Ya. terus akan dibuat sesuai dengan kesiapan belajar Belajarnya, mereka. Oh, dengan menggunakan kesiapan belajar yang bervariasi ya Bu ya. Ada yang visual, terus ada yang auditory, serta menggunakan gaya belajar yang kinestetik seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Nah, sekarang untuk rencana Bu, rencananya bagaimana supaya rencana tersebut dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, saya tunggu nanti ya Bu ya cerita-cerita Ibu untuk selanjutnya. Nah, kira-kira Bu, kapan lagi kita akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin dalam waktu dekat ya Bu, tapi tepatnya belum saya tentukan. Tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Ya, secepatnya ya Bu ya. Oh, terima kasih ya Bu ya atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti bisa tercapai dan terrealisasikan. Baik, selanjutnya ya Bu ya, pada kesempatan kali ini Ibu Martina Eva Notariani sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin pada kegiatan observasi kelas. Ya, terima kasih Bu Titi. Jadi setelah saya menyaksikan sendiri, saya mendengarkan panjenengan melakukan praktek coaching gitu, ada beberapa catatan dari saya gitu ya terkait dengan kegiatan pasca observasi atau percakapan pasca observasi ini. Tadi saya sudah mencatat dari awal Bu Titi menanyakan kabar kepada Bu Ainun, lalu ada menyampaikan tujuan. Nah, itu penting Bu. Jadi memang tujuan Bu Titi untuk melakukan proses coaching itu harus disampaikan dulu di awal. Jadi observan atau mungkin yang diobservasi itu paham, oh ini coach saya ini mau membicarakan tentang apa gitu. Jadi nanti alur ke belakangnya juga lebih tertata. Tadi sudah disampaikan di awal. Lalu menanyakan perasaan ketika diobservasi gitu ya. Bu Ainun mengungkapkan bahwa awalnya merasa tegang, tapi akhirnya masuk ke pembelajaran ternyata bisa gitu ya melakukan kegiatan yang memang sesuai dengan apa menjadi tujuan di awal Bu Ainun, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi tadi mapel IPAS nih maksudnya ya. Tadi kan lingkungan biotik abiotik yang dijelaskan gitu ya tadi kan. Berarti kan maksudnya nanti kemampuan apa di IPAS itu lagi ya, keterampilannya ya. Jadi kan seperti itu yang saya tangkap gitu ya. Terus ada menanyakan kendala dan hambatan hambatan yang dihadapi dan mengapa bisa terjadi. Tadi saya sekilas mendengar bahwa kaitannya dengan mungkin masih ada beberapa anak yang memang dalam tanda kutip ini masih gandul gitu ya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu memang anak ini masih ngikut temannya gitu, hanya store nama aja ibaratnya seperti itu. Nah, nanti mungkin di kesempatan lain kalau itu dalam kelompok terlalu besar memang seperti itu Bu kendalanya. Jadi masing-masing anak ini mungkin yang bekerja hanya sebagian gitu, dan sebagiannya mungkin hanya melihat, menonton, bahkan mungkin malah mengganggu gitu. Nah, nanti untuk kedepannya mungkin itu tadi bisa direncanakan untuk kegiatan pembelajaran yang berkelompok seperti itu, biar anak-anak ini saling mendukung, saling aktif juga. Itu bisa digabung ke kelompok
kecil gitu ya, ke kelompok kecil gitu. Mungkin yang jumlah anggotanya lebih sedikit ini akhirnya mau tidak mau ikut membantu kelompoknya karena merasa memang kekurangan tenaga untuk ya betul, untuk mengerjakan itu tadi. Jadi semakin kecil ruang lingkupnya itu anak akan semakin aktif gitu. Karena dia tidak ada yang bisa dimintai tolong kalau bukan dirinya sendiri gitu. Dalam satu kelompok akhirnya dia mau kerjasama dengan teman satu kelompok gitu ya. Terus ada juga menanyakan realisasi. Nah ini penting untuk pengembangan diri Bu Ainun sebagai observan ya, atau yang diobservasi. Itu menanyakan realisasi kapan gitu. Tadi sudah disebutkan meskipun belum ada waktu pastinya, tapi untuk sesegera mungkin nanti di pembelajaran yang selanjutnya akan dikembangkan untuk tadi ya, untuk masalah keaktifan siswa gitu. Nanti mungkin bisa ada ditambah dengan berbagai media yang berbeda yang sesuai dengan minat ataupun bakat anak gitu ya. Tadi saya mendengar ada visual ya, belajar visual, auditori, kinestetik. Nah itu mungkin boleh dimasukkan, silahkan. Kalau misalkan anak terkadang kalau yang kinestetik itu kan bosen ya Bu, kalau diminta untuk hanya anteng gitu, duduk saja sambil mengerjakan atau sambil diskusi, monggo mungkin bisa dibuat anak itu mengerjakannya dalam bentuk mungkin praktikum seperti itu. Jadi misalkan di pembelajaran matematika gitu ya, anak menghitung bangun ruang atau menghitung bangun datar gitu ya, atau menghitung volume seperti itu. Nanti anak yang kinestetik ini selain untuk menghitung, dia juga diberi arahan untuk membuat jaring-jaringnya seperti itu. Kadang biasanya anak tuh kalau menggambar pokoknya gunakan aja yang memang dia itu suka di situ gitu. Kalau anak kinestetik memang banyak gerak Bu. Ya, makanya kalau kadang di kelas kita lihat anak-anak yang banyak gerak ini memang dia cenderung nggak betah kalau disuruh anteng gitu. Nah makanya kita berikan anak ini itu suatu project gitu ya. Jadi sekarang lagi marak itu adalah pembelajaran berbasis project gitu ya. Pembelajaran berbasis projectnya hanya nanti menghasilkan sesuatu. Nah ini menjadi tantangan buat anak kinestetik untuk melakukan hal yang akhirnya dia itu membutuhkan keterampilannya juga. Jadi tidak hanya anteng dia mendengarkan materi atau melihat mungkin tayangan di PowerPoint atau video gitu kan, kadang males mereka kalau nggak mengerjakan sesuatu dengan tangan atau dengan gerakannya itu memang bosen seperti itu. Nanti bisa di awal kita lihat, oh anak ini ternyata lebih suka kalau belajarnya caranya seperti ini gitu. Kalau menurut di kelas kan nanti lama-lama pasti paham. Lalu juga tadi Bu Titi juga sudah memberikan umpan balik gitu kepada Bu Ainun ya, terkait dengan pembelajaran di kelasnya. Itu mungkin nanti untuk kedepannya bisa ditambahkan Ibu Titik untuk catatan hasil observasi. Nah itu tadi saya belum banyak melihat gitu, nanti bisa disampaikan suatu saat kalau Bu Titik melaksanakan kegiatan observasi atau supervisi kepada rekan lagi, itu nanti bisa disampaikan ketika Bu Titik di kelas melihat praktek pembelajaran itu apa yang Bu Titik tangkap di situ. Nanti bisa kelihatan, oh Bu Ainun bagus di sini ketika pembelajaran ada ice breaking-nya, ternyata itu membuat anak-anak semakin fokus di kelas, misalkan seperti itu. Nanti boleh disampaikan apa yang Bu Titik temukan ketika kegiatan pembelajaran di kelas rekan tadi, disampaikan pula ketika kegiatan pasca observasi. Jadi bisa menjadi umpan balik nyata karena Bu Ainun akhirnya tahu, oh ternyata kemarin yang sudah saya lakukan nih yang bagus-bagus ini nanti bisa saya terapkan lagi di pembelajaran yang lain atau di kelas lain, mungkin seperti itu. Nonton ya, itu sedikit tambahan dari saya, tapi secara keseluruhan sudah bagus ya Bu Titik, termasuk tadi menyampaikan tujuan, terus menanyakan hambatan, dan yang terpenting adalah menanyakan realisasi pengembangan diri dari Bu Ainun tadi. Jadi beberapa kriteria coaching itu sudah masuk. Jadi menurut saya sudah bagus untuk praktek pasca observasi. Itu Bu kalau dari saya. Kalau mau dilanjut lagi. Ya, terima kasih ya Bu Eva atas umpan baliknya yang telah diberikan serta tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan observasinya. Nah, untuk hari ini ya demikian adalah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Titik. Semoga kedepannya Bu Titik, Bu Ainun bisa lebih baik lagi karena kita sama-sama belajar. Belajar itu nggak ada matinya, nggak ada selesainya gitu ya Bu. Jadi kalau misalkan dapat ilmu yang baru dari sesuatu ataupun seseorang, oh ini bagus bisa saya terapkan, silakan diterapkan di kelas gitu ya. Tapi dengan
catatan memang kita harus lihat dulu itu cocok nggak buat anak kita gitu. Kalau memang cocok sesuai dengan kondisi anak, kondisi lingkungan sekolah dan sarana prasarana, monggo silahkan gitu. Tapi kalau misalkan itu memberatkan sekolah dalam hal harus menyiapkan sarana prasarana, ya kita modifikasi supaya tidak perlu memakai hal-hal itu, tapi intinya itu masih tetap sama gitu. Misalkan di kelas kok proyektor di sekolah hanya ada 2 sudah dipakai, oh bisa nggak ya nggak usah pakai proyektor gitu. Misalkan anak kita ajak keluar melihat langsung gitu, tanpa melihat video tapi melihat langsung keluar. Misalkan di situ ada harus menjelaskan tentang populasi, jadi silakan diajak keluar gitu. Kita ajak anak-anak di situ untuk melihat populasi di taman atau mungkin ada di kebun sekolah gitu. Di sana ada apa saja di situ gitu. Nanti tidak perlu anak-anak hanya melihat video karena memang kendala sarana prasarana itu tadi. Jadi boleh silakan dimodifikasi apapun itu, yang penting baik untuk anak. Dan satu hal, anak ini paham konsepnya, maksudnya apa, paham gitu. Jadi tidak hanya dalam bayangan. Kalau di video nggak ada ya karena keterbatasan sarana, langsung dibawa keluar aja ke lingkungan. Nah itu lebih bagus. Sama seperti misalkan di matematika gitu, menjelaskan tentang apa namanya bangun datar gitu ya anak-anak ya. Coba cari silahkan di sekolah ini mana yang Menyerupai. iya, menyerupai persegi panjang seperti itu, menyerupai segitiga. Balok. Kita lihat di situ. Jadi itu segitiga apa, segitiga sama kaki sama sisi, nanti penjelasannya lebih enak karena anak-anak tahu. Jadi oh fungsi kita belajar itu akhirnya kita tahu, oh ternyata di bagian bangunan atau rumah itu ada bentuk-bentuk yang memang mirip dengan Bangun ruang ya Bu bangun ya. ruang maupun bangun datar itu. Datar. Jadi dia merasa kalau oh saya belajar ini nggak sia-sia karena memang di dunia nyata itu memang dibutuhkan gitu. Misalkan nanti suatu saat anak-anak kalian jadi insinyur gitu, kalau kalian salah menghitung rumus bangun datar, kalian nggak bakal bisa bikin pintu yang pas untuk rumah itu, misalkan seperti itu. Jadi fungsinya dengan mengajarkan ke anak itu dikaitkan juga dengan manfaat secara nyata, realita di kehidupan sehari-hari itu apa sih kenapa saya harus belajar ini gitu, fungsinya buat apa gitu. Misalkan kalian kenapa kok saya harus menghitung apa namanya luas bangun ruang gitu, buat apa sih Bu gitu, kan saya nggak mau bikin kotak juga, saya nggak mau bikin lemari juga gitu. Misalkan nanti kalau kamu sudah besar, sudah dewasa, punya rumah gitu, kamu mau ngecat, kamu harus tahu ini luasnya berapa yang mau kamu cat. Kalau enggak bisa jadi kelebihan, mubazir, sudah dibeli terlalu banyak. Ya itu manfaat kamu, kenapa kamu harus tahu. Misalkan di situ ruangannya bentuknya kotak di situ ya, kubus gitu, kamu hitung luas dindingnya itu akhirnya berapa. Kamu kalau nggak bisa hitung-hitungan itu ya kamu nggak tahu nanti habisnya beli cat berapa gitu. Jadi dikait-kaitkan saja. Seperti kalau pas menjelaskan tentang penyerbukan, nah kenapa belajar ini, biar tahu nanti kalau kamu misalkan jadi insinyur di bidang pertanian gitu, kamu bisa menyilangkan, akhirnya menghasilkan produk tanaman yang baru yang lebih unggul misalkan seperti itu. Jadi kita belajar sama anak-anak, nanti kita kaitkan manfaat mereka belajar di sehari-hari itu apa. Jadi nggak merasa kenapa aku harus belajar matematika, kenapa harus belajar tambahan, pengurangan gitu, perkalian gitu, biar kamu nggak ditipu kalau belajar seperti itu nanti. Jadi kalau salah misalkan uangmu 50.000, kamu cuma jajan habis 15.000, kamu dikasih kembalian 30.000, kamu rugi gitu kalau kamu nggak bisa hitung-hitungan itu gitu. Ya itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih untuk kegiatan pasca observasinya untuk Bu Titik dan juga Bu Ainun. Monggo silahkan mungkin nanti bisa lanjut kalau misalkan masih ada pembelajaran di kelas untuk Bu Ainun, nanti biar saya lanjut ke Bu Titik untuk wawancara. Terima kasih. Monggo Bu Titik, ini bisa tak ada ya? Ya. Monggo silahkan. Nanti di